bursa-bursa utama yang ada di kawasan Asia, yaitu Nikkei 225, kemudian ada juga Shanghai Composite Index, Straits Times Index, dan juga Hang Seng Index. Dan kita melihat ini Mas Faras, penguatan indeks harga saham gabungan seperti yang Anda sebutkan tadi 5,0, wow, bahkan sekarang sudah 5,2% penguatannya. Ini pasar terlihat sangat optimis terkait dengan penguatan IHSG seperti ini. Sentimen mana sebenarnya yang mempengaruhi? Iya, saya pikir masih sama, lebih driven by eksternal tadi yang harapan stimulus hari ini di-approve oleh DPR-nya Amerika. Kemudian juga sebenarnya nggak hanya stimulus fiskal, mereka kan juga melakukan, dari Fed-nya melakukan quantitative easing kembali. Dan tidak hanya kepada membeli US Treasury, tapi juga corporate bonds di Amerika juga mereka bisa beli seperti ECB di Eropa. Kemudian juga dari faktor Indonesia juga sebenarnya ada beberapa berita positif selain tadi market valuation yang sudah sangat rendah. Kita juga sebenarnya dari PE terhadap regional market juga relatif sudah sangat lebih baik daripada lebih murah, artinya daripada India, kemudian dari Kuala Lumpur, Thailand kita juga lebih baik. Iya, Mas Faras, ini melajunya IHSG saat ini sangat kencang karena tadi dibuka di 2%, saat ini penguatannya sudah lebih dari 6,5%, sudah berada di 6,76%. Begitu juga dengan rupiah dan bond market kita dengan tenor 10 tahun. Penguatan ini kalau kita lihat sepertinya kan masih akan berlanjut. Nah, kira-kira kalau kita lihat ke depannya nanti penguatannya apakah akan menyentuh 10% lagi nih kira-kira hari ini? Karena finansial kita melihat penguatannya bahkan sudah 10%. Ya, saya pikir bisa, tapi ya itu tadi mungkin masih fragile. Artinya ada beberapa orang yang pasti akan melakukan take profit yang mereka sebelumnya sudah melakukan pembelian pada saat market koreksi sebelumnya. Jadi ya masih fragile ya. Artinya kalau kita harapkan hari ini naik kencang, kemudian Senin masih rally, saya rasa belum bisa confirm seperti itu. Baik, ini masih belum bisa dikonfirm walaupun indeks harga saham gabungan kita sudah menguat 7,45 bahkan 7,5% saat ini. Ini menuju ke 10%, ada kemungkinan yang disebutkan tadi oleh Mas Faras. Dan juga kalau kita melihat tadi Anda bahas tentang quantitative easing di Amerika Serikat. Apakah terlalu cepat untuk kita menyimpulkan bahwa quantitative easing di negara mereka itu berdampak cukup signifikan bagi penguatan instrumen-instrumen investasi seperti saham dan bond market? Yang pasti akan ada banyak dana murah yang bisa dimanfaatkan untuk carry, artinya mereka pinjam, istilahnya mereka pinjam di Amerika, kemudian masuk ke emerging markets atau ke risky asset seperti dulu tahun-tahun quantitative easing ya. Itu possible saja. Tapi artinya gini, selama underlying coronavirus ini belum terlihat bagaimana flattening the curve-nya itu, saya pikir market masih sangat volatile. Nah, ini terkait dengan transmisi dari quantitative easing yang dilakukan Amerika Serikat ini kepada emerging market, khususnya ke Indonesia. Kira-kira akan berapa lama, Mas Faras? Kalau kita lihat sekarang sudah terlihat ada instantly, jadi orang sudah langsung ambil posisi aja. Mereka yakin valuasi kita sudah murah, kemudian rupiah sudah terkoreksi cukup dalam di bawah fair value-nya. Jadi dengan ini sih saya pikir kemarin juga terlihat sudah ada inflow asing, ya beberapa investor asing sudah mulai masuk dan melihat. Kemudian kalau dari sisi saham, dari sisi bond juga sebenarnya mereka udah under own dari investor asing. Kepemilikan investor asing sudah drop ke 34% dari sebelumnya mungkin peak sekitar 40%. Artinya begitu juga saham, mereka juga sudah under own dari asing. Jadi sementara sih kalau dilihat ya dalam 2 hari terakhir ada efek yang instantly ke market Indonesia. Tapi masalahnya seberapa persisten kan efek ini.